Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Setiojati dengan NIM 415190101008. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Algoritma untuk Transmisi Media Digital yang Efisien Melalui IoT dan Jaringan Cloud. Materi jurnal meliputi judul jurnal dan nama jurnal, volume dan tahun jurnal, penulisan jurnal, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode simulasi, hasil eksperimen, dan kesimpulan. Judul dan nama jurnal. Judul jurnal, Algoritma untuk Transmisi Media Digital yang Efisien Melalui IoT dan Jaringan Cloud. Nama jurnal, Journal of Multimedia Information System. Volume dan tahun jurnal. Volume jurnal, volume 5 nomor 1 tahun 2018. Penulis jurnal dan reviewer. Penulis jurnal, Christos Tergio, Costa E. Psanis, Andreas P. Plageras, Yotaka Ishinashi, dan Byung-gyu Kim. Reviewer dengan saya sendiri yaitu Arif Setiojati pada tanggal 20 Oktober 2020. Abstrak. Maraknya Internet of Things atau IoT dan Cloud Computing atau CC, para peneliti mulai menemukan metode dukungan teknologi di semua bidang, misalnya kesehatan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Kami telah mempelajari penggunaan berbagai alat open source seperti CC Analyzer dan simulator. Alat-alat ini berguna untuk mempelajari koleksi penyimpanan dan manajemen pemrosesan dan analisis data dalam jumlah besar. Platform simulasi yang telah digunakan untuk penelitian kami adalah CloudSim yang berjalan pada perangkat lunak Eclipse. Jadi, setelah mengukur kinerja jaringan dengan CloudSim, kami juga menggunakan Choja Emulator dan Contiki OS. Kami telah menerapkan topologi jaringan dari sebagian kecil skrip CloudSim dengan Choja, sehingga kita dapat menguji satu segmen jaringan, dengan tujuan untuk mengonfirmasi dan mengakses lebih banyak metrik dan opsi. Penelitian ini bisa menjadi permulaan titik untuk transmisi data media yang lebih baik dan efisien. Pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan raksasa IT dan software sektor menyelidiki dalam survei layanan cloud menghitung. Selanjutnya, teknologi lain yang namanya relay yang dihasilkan pada cloud computing adalah mobile cloud computing. Mobile cloud computing berdasarkan konsep dari cloud dan memberikan semua jenis informasi dan data dimanapun dan kapanpun. Melalui perangkat seluler, secara khusus komputasi awan seluler didefinisikan sebagai integrasi cloud computing dan teknologi mobile agar semua jenis perangkat seluler berguna istilah seperti daya komputasi, memori, penyimpanan, dan energi. Cloud computing pada umumnya dapat diselesaikan sebagai teknologi dasar untuk mengoperasikan teknologi lainnya, seperti Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah sistem yang saling terkait perangkat komputasi, mesin mekanis, dan digital objek yang dilengkapi dengan pengenalan unik dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa perlu interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Tujuan. Tujuan fokus utama penelitian ini adalah teknologi Programmable Logic Controller atau PLC dihubungkan dengan saluran listrik untuk transmisi data masuk jaringan karena merupakan solusi yang efisien dan berbiaya rendah untuk pengukuran yang efisien. Hasil dari analisis penerapan jaringan rumah yang sadar daya berbasis PLC, perancangan sistem menggunakan OPNet modeler 14.5 PL8 dianalisis dibandingkan dengan IAA 802.11 WLAN MAC. Dalam pendekatan berbasis wilayah lain, protokol Routing Power Aware baru diusulkan. Dengan protokol ini dan mekanisme
yang mengontrol penundaan. Penelitian memaksimalkan masa pakai setiap node dalam jaringan ad hoc system. NS2 adalah simulator yang dihasilkan untuk verifikasi jaringan. Peneliti mengusulkan suatu algoritma multi-cloud partial critical path untuk mengurangi biaya eksekusi alur kerja. Pada saat yang sama, algoritma memanjakan yang ditentukan batas waktu pembatasan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma yang diusulkan cukup menjanjikan, apalagi dalam penelitian berbicara tentang jaringan perspektif dari 3 aplikasi populer seperti YouTube, Facebook, dan WhatsApp. Metode simulasi. Metode simulasi platform yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah CloudSim. Platform simulasi beroperasi di lingkungan Eclipse dengan bahasa pemrograman Java. Di CloudSim menggunakan logika sistem virtual dan dengan demikian manajemen virtual dibuat mesin virtual atau VM. Pada gambar 1 yang terdapat di jurnal menunjukkan bagaimana penggunaan dapat berinteraksi manajer global atau perangkat lunak aplikasi ke sejumlah mesin virtual cloud. Lebih khusus lagi, setiap cloud mesin virtual terdiri dari manajer lokal yang berinteraksi dengan Virtual Machine Manager atau VMM. Dan melalui VMM membentuk jalur komunikasi dengan berbagai perangkat VM individu. Setiap VM terhubung ke 4 sensor dari mana ia menerima data mentransmisikan ke VMM untuk setiap mesin virtual cloud. Di sana adalah node fisik yang menghubungkan ke jaringan. Hasil eksperimen. Setelah kami menguji kinerja jaringan dibuat CloudSim, kami melakukan simulasi di Choja Chontiky Simulator, tempat kami mencoba memetakan skenario jaringan yang sama, tetapi juga mempelajari lebih banyak aspek dari jaringan ini dan menerapkan topologi jaringan dari sebagian kecil skenario sebelumnya di mana memeriksa satu jaringan segmen, yakni kami memeriksa komunikasi dan efisien transmisi data dalam Virtual Machine Manager atau VMM yang meliputi dalam jangkauan 5 mesin virtual atau VM. Kesimpulan. Dengan tujuan untuk mencapai jenis jaringan yang akan menyediakan lebih banyak transfer data media cerdas, kami telah mempelajari teknologi baru dan penggunaan berbagai alat sumber terbuka seperti CC Analyzer dan simulator. Alat seperti ini berguna untuk mempelajari koleksi, penyimpanan, pengolahan, pemrosesan, dan analisis data dalam jumlah besar. Sedangkan platform simulasi yang digunakan adalah CloudSim dan beroperasi di lingkungan Eclipse. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tidak ada paket duplikat yang diterima. Sebagai penelitian di masa depan, kami menyarankan lebih jauh pemeriksa analisis simulasi jaringan kinerja simulator CloudSim dan simulasi platform lainnya, dengan tujuan untuk menjadi lebih baik dengan kontribusi teknologi Internet of Things dengan bantuan tambahan dari teknologi computing untuk tujuan transmisi data berkualitas tinggi yang lebih baik. Penelitian ini bisa menjadi titik awal untuk lebih baik dan lebih banyak lagi transmisi data media yang efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.